Menggunakan Desmo EP25 yang katanya penuh dengan masalah, Marquez malah keasikan menari-nari di atas motor tersebut. Bahkan dengan fairing yang pecah pun Marquez masih sanggup bersaing di barisan terdepan. Uccio Salucci yang merupakan direktur tim VR46 milik Rossi itu pun begitu kagum dan mengatakan bahwa 8 kali Jurdun yang diraih Marquez bukan hanya karena kebetulan atau karena faktor motor. Ditanya soal tempat untuk menjemput gelar juara dunia ke-9-nya tersebut, Marquez malah lebih memilih merayakannya di sirkuit Mandalika. Begini alasannya. Yuk, simak berita selengkapnya. Kegilaan Marquez belum berhenti usai memetik kemenangan dengan gap 4,314 detik dalam balapan yang digelar di sirkuit Balaton Park, Hungaria kemarin. Hasil tersebut membuat pembalap asal Cervera itu tak pernah absen berdiri di podium pertama sejak seri MotoGP Aragon 2025. Hasil ini merupakan rangkaian 7 kemenangan beruntun Marquez dalam seri balap MotoGP kedua sepanjang karirnya baik itu dalam sprint race maupun balapan utama. Namun, kemenangan Marquez kali ini sempat menghadirkan ketegangan. Pasalnya, Marquez sempat terlibat kontak dengan menyundul bagian belakang motor Marco Bezzecchi. Insiden tersebut juga membuat pembalap berusia 32 tahun itu harus turun ke posisi ketiga. Akan tetapi, Marquez mampu menjalankan strateginya dengan kembali berhasil merebut posisi pertama saat mulai memasuki lap ke-11. Marquez kini semakin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 455 poin yang hampir mustahil terkejar oleh rival terdekatnya, sang adik sendiri yaitu Alex Marquez yang terpaut 175 poin. Pembalap asal Cervera itu mulai didesak untuk berbicara di mana akan mengunci gelar setelah disodorkan data-data. Marquez bisa saja mengunci gelar di sirkuit Misano, Italia. Syaratnya dia harus meninggalkan seri balap selanjutnya pada MotoGP Catalunya minimal dengan selisih 185 poin. Namun Marquez secara halus menolaknya dan lebih memilih ingin mendapatkan kesempatan mengunci gelar pada seri MotoGP Jepang di sirkuit Motegi atau sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2025. Kemarin kami berbicara sedikit dengan jurnalis Spanyol, mereka mendesak dan mereka memberi saya angka-angka dan saya harus mengakui, saya berharap bisa mendapatkan kesempatan kunci gelar di Jepang atau Mandalika, ucap Marquez. Karena jika saya mendapatkannya di Misano, itu berarti saudara saya mengalami akhir pekan yang buruk di Catalunya dan saya ingin yang terbaik untuknya, tandas Marquez. Sirkuit Misano sendiri dikenal merupakan kandang dari Valentino Rossi dan beberapa pembalap akademinya karena terletak sangat dekat dari Tavulia, lintasan yang juga merupakan tempat asal dari Marco Bezzecchi. Namun, Marquez memang memiliki jumlah kemenangan apik di Misano dengan 6 kemenangan yang diraihnya 4 kali di kelas MotoGP dan masing-masing 1 kali di kelas 125cc dan Moto2. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari kemenangan Rossi di Misano yang baru 3 kali menang pada musim 2008, 2009, dan 2014. Musim lalu, pembalap Spanyol itu bahkan berhasil menang di Misano bersama Gresini. Penampilan solid dan penuh perhitungan dari Marquez dalam beberapa seri terakhir musim ini memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk Dani Pedrosa. Pedrosa terdiam dan kehabisan kata-kata untuk melontarkan pertanyaan selanjutnya kepada Marquez yang dirasa sudah tampil cukup baik. Pedrosa begitu terpukau dan tidak tahu harus berbicara apa. Melihat cara Marquez yang penuh dengan perhitungan dengan tampil cukup tenang, itu benar-benar menjadi sesuatu yang beda di mata Little Spaniard. Saya tidak tahu lagi harus bertanya apa, dan saya tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Dia seperti terlahir kembali seperti tahun 2013 lalu, kata Pedrosa. Tak hanya Dani Pedrosa, Uccio Salucci sebagai manajer Valentino Rossi pun cukup terkesan dengan penampilan Marquez di musim ini. Bahkan Salucci menyatakan bahwa Marquez masih memiliki bakat alami dan kemampuan impresif untuk menunggangi motor yang bagus. Dan ia juga menegaskan bahwa Marquez tidak memenangi 8 gelar juara dunianya dengan cara kebetulan. Tak hanya sampai di situ, Uccio Salucci juga memberikan tanggapan atas situasi Francesco Bagnaia usai MotoGP Hungaria 2025. Hasil MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park pada akhir pekan kemarin menjadi pukulan lain untuk seorang Bagnaia dalam mengarungi musim ini. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tidak bisa menunjukkan penampilan apiknya lantaran kesulitan melejit dengan motor Ducati Desmo EP25-nya. Kesulitan Bagnaia mulai terlihat pada sesi praktik, kemudian kesulitan Bagnaia berlanjut di mana dia kian frustrasi dalam mencatat waktu terbaik sepanjang Q1 yang membuatnya berada di urutan ke-15. Bahkan, saat sprint race, juara dunia MotoGP 2 kali itu tidak bisa mengubah kondisi dengan signifikan usai finish di tempat ke-13. Rentetan kesulitan Bagnaia pada seri ke-14 dalam kalender MotoGP 2025 itu ditutup dengan hasil finish di urutan ke-9 pada sesi balapan utama. Nestapa semakin terasa bagi pembalap berusia 28 tahun itu saat melihat rekan setimnya Marc Marquez tampil perkasa dengan memenangi sprint race dan Grand Prix.
Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak 227 angka usai gelaran MotoGP Hungaria 2025. Kesulitan yang sedang dialami pembalap asal Italia itu turut mengundang perhatian dari Uccio Salucci untuk memberikan komentarnya. Sahabat Valentino Rossi yang menjabat sebagai direktur tim VR46 itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Bagnaia musim ini. Melihat data yang ada, Uccio bisa menilai bahwa saat ini Bagnaia tidak membalap dengan cara yang benar di lintasan. Keluhan dengan front end atau sisi depan motornya disinyalir menjadi faktor terbesar Bagnaia yang menjalani musim yang suram ini. Uccio percaya Bagnaia masih bisa bangkit karena memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai rider yang pernah menjadi juara dunia meski kini sedang kehilangan motivasi. Karena sekarang terkadang saya memeriksa data, dia tidak mengerem, dia tidak membalap dengan cara yang benar sekarang. Sepertinya dia sedikit kehilangan motivasi, juga kepercayaan diri dengan motornya, kata Uccio. Kecemerlangan performa Marquez terus berlanjut hingga berakhirnya balapan utama MotoGP Hungaria 2025. Berbeda dari rider berusia 32 tahun itu, rekan setimnya yaitu Francesco Bagnaia justru masih belum bisa mengembangkan potensinya di lintasan. Start paling depan memang menghadirkan keuntungan besar di mana Marquez tidak goyah untuk membungkus kemenangan. The Baby Alien julukan Marc Marquez mengaku karena mendapatkan firasat yang cukup baik sejak lap pertama. Pembalap asal Spanyol itu mengakui tidak mudah menjaga konsentrasi saat balapan, namun ia mampu mengatasinya dengan sebaik mungkin. Ini merupakan yang ketujuh beruntun Marc Marquez memenangkan balapan utama MotoGP musim ini. Semuanya berjalan sangat baik. Sejak lap pertama, saya merasa nyaman, baik, mengerem di tempat yang tepat hingga berbelok di tempat yang tepat, kata Marc Marquez, mengutip dari Motosan. Ketika Anda memiliki marin tertentu, semuanya jauh lebih mudah. Yang sulit adalah berkonsentrasi dan tetap fokus, jadi dengan 5 putaran tersisa. Saya memacu kecepatan sedikit lagi untuk melihat kemana saya bisa pergi dan bagaimana motor akan menghadapinya nanti, lanjut Marquez. Tak hanya sampai di situ, Bagnaia mengalami masalah pada motor Desmosedici EP25 miliknya saat menjalani sesi warm-up di sirkuit Balaton Park. Namun, sesi pemanasan tidak berjalan sesuai rencana yang seharusnya digunakan untuk mengecek dan mempersiapkan motor untuk balapan. Bagnaia menyelesaikan warm-up di posisi paling terakhir atau pada urutan ke-21. Pembalap asal Piedmont itu hanya mencatatkan putaran waktu 1 menit 40,518 detik pada sesi pemanasan yang berlangsung 10 menit. Adapun rekan setimnya, Marc Marquez, menjalani sesi pemanasan dengan sangat baik dalam misi memperpanjang rekor kemenangan. Marquez berada di urutan pertama dengan mencetak putaran waktu 1 menit 37,354 detik. Akan tetapi, masalah Bagnaia terhadap motornya tidak hanya itu saja. Setelah sesi warm-up berakhir, para pembalap melakukan latihan start, namun, Bagnaia mengalami masalah teknis pada motornya di bagian gearbox. Alhasil, Bagnaia tak mampu menjalani latihan start yang diharapkan setelah motornya berbelok ke samping. Situasi serupa yang dialami Bagnaia pada awal sprint MotoGP Austria pekan lalu yang membuat startnya tidak sempurna. Bagnaia tampak kesal dengan menunjukkan gestur tak senang ke arah kamera setelah motornya mengalami masalah pada bagian gearbox. Kesalahan teknis pada motor yang dialami Bagnaia pada warm-up seakan motor EP25 masih belum bersahabat, tetapi Bagnaia tetap dalam pikiran positif dengan hasil yang didapatkan pada balapan panjang malam ini. Satu hal yang tidak saya miliki adalah keyakinan pada diri sendiri. Saya tahu bahwa saat saya merasa nyaman, saya akan bisa berada di depan dan memenangkan balapan, kata Bagnaia. Saya membawa kerja keras 50 orang ke lintasan dan kami semua mengalami kesulitan. Kami mencari solusi, tidak mudah menemukannya. Kami harus terus percaya. Saya sangat tahu potensi yang kami miliki, lanjut Bagnaia. Baiklah, berikut hasil race MotoGP Hungaria 2025 yang bisa kalian simak.